Oke, saya lagi di Nanggulan, Kulon Progo. Ini lagi di lahan Mas Bowo, ada Mas Riki, kemudian ada Mas Arif. Nah, ini lahan baru mau dibuka, Mas Bowo. Penanaman pertama hari ini. Ya, pembukaan sudah 1 bulan yang lalu. Oh, Jadi pembersihan dulu sini kayak hutan itu, Mas. ah, Jadi dan untuk syarat penanaman bonsai kan harus panas full. Ya kita nyari lahan itu yang full sinarnya. Tuh. oke. Itu dibuka, kita kasih media. Kenapa kok kemarin enggak langsung kita tanam? Itu karena kita dibuka lahan belum ada sumber air. Oh, begitu. Nah, ini sudah ada sumber air. Kita tadi sudah ngomong ke PDAM mau dipasang. Nah, kita berani tanam di hari ini. Oke. Ini rencananya mau ground kimeng aja ini. Iya, Mas. Khusus Ini kimeng. khusus. Jadi kalau khusus itu nanti di penanganannya juga enak. Oh, begitu. Iya. Kalau satu jenis gitu ya. Iya, jadi untuk karakter, penyakit dan sebagainya kan kalau satu itu sama penanganannya. Oke, saya mulai dari awal lagi, Mas Bo. Misalnya ada teman-teman mungkin yang nonton nanti di channel YouTube Belajar Bonsai mau buka lahan untuk ground, itu syarat pertamanya apa yang harus dipenuhi atau tersedia? Yang harus tersedia ya lahan yang full sinar, Full sinar matahari ya. ya, dan air tercukupi. Itu harus kita pikirkan di awal biar nanti pertumbuhan itu maksimal. Gitu. Oke. Kalau terlalu teduh, sinar matahari tidak full, itu vikes itu banyak penyakitnya. Oh, Di samping pertumbuhannya itu tidak maksimal, penyakitnya juga banyak. oke. Oke. Nah, ini untuk luasnya sendiri ini berapa, Mas? Bo, Ini kurang lebih 1.300, 1.300, muat 500 500. ban Oh, bibit. Oke, 500 batang pohon nanti ya. Ya, Jaraknya? ini jaraknya kayaknya 75 cm pinggir ban. Oh, Bibir, pinggir ban. bibir ya, bibir. Persegi ya. Iya, ini untuk karena mau cuma panen medium, jadi kita dengan jarak seperti ini itu udah bisa. Udah cukup ya. Kalau nanti kok kedepannya itu berubah pikiran, ini kan sewanya 10 tahun, Mas. Tapi di per 3 tahun nanti kita akan panen atau kita cuma penjarangan. Jadi kita sisain, kita ambil misal interval genap. Misal 1, 2, 3 yang kita ambil 2, 4, 6. Oke, ya, Jaraknya ya. nanti Oh, sudah supaya ada otomatis. jarak nanti ya. Ya, untuk membuat size lebih besar. ya. Betul. Oke, Mas Bo, ini saya dengar katanya ini buka bareng beberapa orang, itu gimana ceritanya, Mas Bo? Ya, ini karena kita melihat sisi modal Iya. itu kami kan bermodal tipis. Jadi Nah, dan kita melihat di luar sana nah. seperti di Thailand, Singapura dan sebagainya ya itu kan mereka bermodal sangat banyak. Jadi untuk dia buka lahan berapapun dia ada, kita juga pengen seperti itu, tapi apa daya. Nah, kita bersaingnya positif, kita tidak menjegal mereka dengan menjelek-jelekan, enggak. Kita biar sama seperti dia, tapi kita tidak ada sisi negatif untuk merugikan yang mungkin jadi pesaing itu enggak. Kita nyari solusi sendiri dengan seperti itu, menyebarkan proposal-proposal yang nanti siapa tahu ada yang cair untuk kita bisa alokasikan ke bisnis bonsai ini. Gitu. Berarti untuk modalnya gitu ya, Mas Bo? Iya, jadi biar kita bisa juga di samping kualitas kita juga bisa kuantitasnya. Oke. Nah, itu berarti di situ Mas Riki sama Mas Arif masuk ya? Ya, ini sebenarnya seperti grup kecil tapi tidak ada ketuanya dan tidak ada anggotanya. Oh begitu, bendahara semua. Iya. Oke Mas Riki, pertimbangannya apa? Berani bareng-bareng seperti ini, terus buka lahan cukup luas seperti ini? Jadi saya lihat kan perkembangan bonsai cukup pesat ya hitungannya. Dari
eh, para Pembudidaya. artis-artis juga udah mulai masuk, Iya. banyak banget lah di Dan ini YouTube. modal besar ya. Ya, nah kita memanfaatkan bagi teman-teman atau circle kita, relasi kita yang dia punya uang tapi bingung mau bisnis apa. Oh, Nah, begitu. kita awalnya cuma berangan-angan, terus iseng-iseng bikin proposal, ternyata ada yang nyantol juga. Oh, Gitu. Jadi kita tawarkan ada beberapa pilihan kerjasama, hitungannya kerjasama. Kita bagi hasil, dia juga dapat profit si investornya. Akhirnya mau juga ada investor masuk. oke. Nah, hitung-hitungannya gimana ini? Misalnya anggap aja misalnya ada yang mau secara pribadi mau nge-ground, mau ground kimeng misalnya. Nah, yang pasti pertama untuk lahan, mau Ya. terserah sewa atau milik sendiri ya Mas Bowo. Ya, Nah, untuk perhitungan lain, untuk biaya misalnya ini kebetulan pakai ban atau mau nanti pakai talang air misalnya. Ya. Kemudian untuk media, hitungannya gimana Mas Bowo? Kalau penanaman sesuai SOP, standar operasional penanaman, Oh iya. Berarti Biar- udah ada susunannya itu. Udah. Oke. nanti akan saya terbitkan buku Oke, siap. untuk standar penanaman bonsai. Heeh, Itu minimal heeh, itu satu lingkaran heeh. dengan diameter ini berapa, 90-an. 90-an. ya. Heeh, itu bisa pakai ban, bisa pakai karpet, bisa pakai apapun. heeh. Itu jatuhnya per lingkaran ini sudah ada bibit yang tertanam, Heeh. itu 100.000. 100.000 satu pohon Iya, ya. dengan bibit Dengan, harga 30 ribuan. Oke. Sebesar ini. Ya, itu ya, ya. Nanti akan jatuh per ban 100.000. Sekitar 100.000 ya. Tapi akan membedakan lagi kalau Heeh. mungkin bibit yang mau ditanam itu seharga 50 atau seharga 60 atau 100. Heeh. Itu nanti cuma beda selisihnya di situ, Harga di harga bibit. bibit. Ya? Oke. Ini untuk kimeng ya Mas Bowo ya. Kimeng. Nah, nanti untuk jenis lain hitungannya beda lagi ya. Ya, di per kontrak itu nanti per jenis akan membedakan jumlah uang. Oke. Begitu. Oke. Untuk pengadaan bibitnya gimana Mas Arif? Ini beli atau nyangkok sendiri atau gimana biasanya? Kalau bibit sih kita punya banyak indukan, jadi kita cangkok, ada yang kita stek, dan kalau memang kurang kita pengadaan dari luar. Pengadaan dari luar Iya. juga ya. Oke. Nah, untuk programnya nanti dalam apa perjalanannya kan perlu diprogram pecah akar atau lain-lainnya itu gimana? Dikerjakan sendiri atau ada apa tukang yang dipanggil gitu Mas Bo? Kebetulan di daerah sini itu untuk teman-teman yang berkapasitas di program akar itu sudah banyak Sudah sekali. banyak ya. Ya, nanti untuk kelanjutannya pohon itu sudah mulai di atasnya dikerjakan, itu nanti kita turun sendiri atau kita mengadakan atau mendatangkan trainer yang sudah berkapasitas membentuk atas. Oh, begitu. Jadi kita turun sendiri atau mendatangkan gitu. Biasanya ya untuk program atas itu lebih mahal Oke. dari program yang di kapasitas akar gitu. Jadi kita memaksimalkan dulu untuk program akar itu bantuan teman-teman sekitar sini gitu. Oke, Mas Bowo, ini kan dengan sewa lahan, kemudian modal untuk media, kemudian biaya program dan sebagainya, target 5 tahun. Perhitungannya gimana untuk mungkin keuntungannya supaya teman-teman nanti kalau misalnya ada yang pengen mulai gitu lebih semangat untuk hasilnya, Ya. Mas Bowo. Kalau program Kimeng dengan bibit awal itu 30 ribuan seperti ini, Oke. kita pecah. Kalau kita pengen besar ya kita pecah tinggi, kalau pengen kecil kita pecah pendek. Oke. Itu nanti di usia 2 tahun, 2 tahun setengah lah, itu batang bawah sudah rapet. Dan kalau penanganannya itu benar, itu nanti
akar sudah fix itu untuk ukuran medium, itu akar sudah bagus. Jadi Akar harus udah bagus. sudah mulai program atas. Ngepres, Ya. iya. Pohon kimeng yang akarnya sudah fix, program atas sudah mulai kita pikirkan untuk bikin batang utama, Mm-mm. itu minimal Mm-mm. 1.000 laku, 1 juta. 1 juta. Berarti Untuk- kira-kira berapa untuk misalnya nanti dengan 400 pohon seperti ini tinggal kali 1.000 itu tadi? Kalau di usia 5 tahun ya untuk 1 juta itu Sangat mungkin ya? mungkin juga maklare tadi bisa berkelahi di sini karena berebut pohon saking murah. Oh, ya. saking murah. Iya. Jadi Iya, iya. kita kalikan misal 1 juta aja Heeh. kali 400. pohon. Ya. Oke, ini kan saya tahu Mas Arif punya ground-groundan juga, Mas Riki juga punya beberapa tempat ground-groundan. Nah, ini pertimbangannya untuk berani mungkin untuk investasi di bahan bonsai seperti ini apa Mas Arif? Ya, Pertimbangannya? Apa memang sangat menguntungkan atau memang sudah dirasakan hasilnya atau gimana? satu, saya memang senang pohon. Mm-mm, senang Kedua, bonsai. memang ada hasilnya, saya Iya. sudah merasakan. Sudah Bos. merasakan, ya, ya, ya. Gitu sih. Saya rasa memang bisnis paling bisa dibilang bisnis aman ya. Aman ya. Ya, karena dari semua pohon itu bisa menjadi uang. Oke. Dalam arti bisa dicangkok, bisa disetek. Nah, bawahnya pun ada nilainya tersendiri. Oke. Oke, kalau Mas Riki pertimbangannya apa berani berinvestasi di bahan bonsai ngeground seperti ini? Ya kalau saya berdasarkan saya ngikuti tren bonsai, bonsai makin lama naik, terus banyak influencer, artis-artis juga sekarang udah mainan bonsai, banyak banget di YouTube itu. Saya lihat besok trennya juga orang itu besok di depan rumah harus ada bonsainya itu, kayak Oke. Jepang kayak gitu. Iya, iya, iya. Dulu kedepannya kayak gitu, terus saya lihat dari teman-teman ini senior saya Iya. ini, wah itu udah dapat untung walaupun saya belum untung. Iya, iya. Tapi untuk investasi jangka panjang ini paling benar sih daripada hobi-hobi yang lain yang saya geluti. Oh, begitu. Ya, Iya, iya. saya main di merpati, di ayam juga makin lama makin turun harganya. Oh, oke. Kalau di sini makin lama makin Makin naik. naik, oke. Nah, ini Mas Bowo apalagi ini udah punya kebun banyak sekali, lahan ground banyak sekali, terus saya nggak tahu untuk permodalannya gimana ya, apa ada investor juga dari luar atau gimana Mas Bowo? Atau udah mulai dibuka? Ini sudah berjalan 5 orang untuk saya menjalankan penanam modalannya. Oke. Jadi investor-investor itu sudah berdatangan untuk bergelut di bisnis bonsai. Oke. Itu ada yang investor yang suka bonsai Iya. sama investor yang sama sekali tidak tahu. Oke. Nah, untuk yang investor sama sekali tidak tahu, itu cuma asal uangnya itu berganda, itu dia oke. Oh, Dan iya. kita untuk meyakinkan kita harus bikin draft, bikin MOU dan segala macamnya yang dipersiapkan nanti kita sodorkan. Asal dia itu kita bisa menjanjikan, tetap otomatis cair. Dan untuk yang satunya itu investor yang suka bonsai. Oke. Itu nanti beda dengan yang asal uang berganda. Kalau yang suka bonsai itu nanti di penanaman awal sampai pohon itu tertanam sudah sewa lahan, sudah pupuk, sudah segala macamnya, tenaga. Itu yang sudah cair itu 40 juta. Itu untuk 1000 meter berisi 400 pohon 400 dengan pohon. bibit kimeng 30 ribuan. 30.000. Itu sudah cair satu. Itu nanti untuk biaya programan kalau saya dikasihkan langsung 25 juta kali 3 tahun 75. Tapi kalau dikasihkan per tahun saya minta 30. Itu sudah cair untuk sekali cair jadi 100 75 tambah 40
itu sudah saya terima dan saya tinggal merealisasikan, dan di situ juga sudah ada MOU yang sudah disepakati kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nanti untuk ke tahun ketiga atau menurut MOU-nya itu tahun ketiga atau kelima, di tahun habisnya kontrak itu pohon milik si investor. Dan di antara investor yang suka bonsai sama yang enggak itu ada keuntungan, ada apa ya, ada susahnya, ada enaknya, ada kelebihan kekurangannya ya. Ya. Kalau yang Tapi sama-sama pasti untung. ya cuma kita di repotnya itu beda dengan yang ini sama yang Oh iya, beda. Yang jelas high risk high return. Ya. Resiko besar dapatnya besar. Ah, Resiko kecil dapatnya kecil. oke. di pertama kita resiko terbesar besar, tapi jika kita sukses, pemilik modal tidak bisa ngutik-utik lagi hasil kita. Oke. Yang kedua, kalau pohon laku tinggi, kita cuma dapat uang di Awal yang tadi ya? di MOU tadi. Tok, misal pohon laku 800 juta, kita cuma dapat 100 berapa tadi, kita ya harus terima. Iya. Dan walaupun seperti itu, kita ya harus bertanggung jawab itu sebagai mempertahankan nama baik. Iya, iya. Jadi walaupun kita sudah menerima, anjur kita cuma seenaknya sendiri itu enggak bisa. Oke, berarti ada dua pilihan itu untuk misalnya ada teman-teman mungkin yang pemilik modal mau bekerja sama gitu sama Mas Bowo, berarti ada dua pilihan itu tadi. Iya. Ada tiga Oh, sebenarnya. ada tiga. Jadi yang pertama yang disebutkan sama Cak Bowo tadi, orang yang suka bonsai. Jadi untuk yang orang yang tidak suka bonsai, hanya ingin untungnya aja, Iya. berlipat ganda, itu ada yang pertama itu kita kayak itu Mas, kayak reksadana gitu. Cuma kita bunganya lebih besar daripada reksadana. Jadi keuntungannya di sini kenapa beberapa investor memilih kita, itu investor itu tiap bulan dapat bunga. Oh, begitu. Tiap bulan dapat bunga, kita kasih bunga, bukan bunga sih, bagi hasil ya, Bagi hasil. bagi hasilnya. Terus di tahun terakhir, di bulan terakhir itu kita mengembalikan bagi hasil dan modal awal. Misalkan 100 juta, misalkan 1% berarti kita kembalikan 101%, 101 juta gitu. Bulan terakhir. Untuk yang berikutnya, untuk yang tidak suka bonsai, itu kita bisa bagi hasil dan bagi resiko juga. Kalau yang di awal kan, yang saya sebutkan tadi kan investor enggak dapat resiko sama sekali. Oke. Mau ada kejadian apa di lahan itu kita yang nanggung semua. Nggak mau tahu, investor udah adanya untung aja gitu. Kalau yang kedua kita bagi hasil bagi resiko, otomatis persennya lebih banyak dari hasil penjualan besok. Ya tergantung deal-dealannya lah. Oke. Untuk kebun yang jalan, untuk yang kerjasama udah berapa lahan Mas Bowo? Ada ini yang untuk investor yang ngasih modal seperti MOU yang sudah saya sodorkan itu satu, yang investor tidak suka bonsai satu, yang lain itu sudah saya jalankan sejak awal. Itu karena apa? Karena saya kendala di modal. Oke. Saya punyanya bibit karena saya tukang bibit. Iya. Nah, jadi saya nyari temen, nyari siapa yang ada lahan itu bebas, yang lahan itu tidak ada hasilnya sama sekali, kita tawarin untuk join. Oh, ajak kerjasama juga. Di Ya? situ bisa kita tawarkan apakah nanti 70-30, apa 80-20, apa 90-10, apa 60-40. Bagi hasil di persentase itu tergantung nanti dia masih ngeluarin uang bantu-bantu untuk dana, ini apa enggak. Jadi nanti itu sikon Iya, iya. per joinan beda rembugan. Oke, terima kasih Mas Bowo, Mas Arif, Mas Riki Siap, udah sharing-sharing. Mas Bowo, kalau misalnya ada teman-teman
yang minat atau tertarik nanti untuk bekerja sama atau mungkin mau jadi investor, mungkin ada nomor WA yang bisa dihubungi Mas Bo. Ada Mas, Oke. ada WhatsApp-nya juga. Nomornya 0821 3784 8989. Oke, terima kasih banyak Mas Bo. Mas Riki ada channel YouTube juga? Ya. Apa namanya? Subscribe pedat ngosek. Oh, pedat ngosek. Itu tentang apa? Campur-campur. Ya, kali? campur-campur. Dulu kuliner, sekarang bonsai juga. Oke, silakan di subscribe. Terima kasih Mas Arif. Siap, terima kasih. Kapan-kapan saya ke kebunnya lagi. Siap. Oke, Mas Bo juga terima kasih. Terima Mas kasih, Riki. Mas. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.